Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa belajar bersama meskipun secara daring. Mudah-mudahan kalian semuanya, anak-anakku sekalian, diberikan kesehatan. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama mengawali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Latifuddin SPSI. Sebagai bentuk perkenalan, walaupun sudah sebagian besar mengenal dengan saya kebetulan adalah salah satu yang pernah belajar usul khotimah di tahun 1995 sampai 1998. Insyaallah apa yang antum rasakan juga pernah saya alami, pernah saya rasakan, ya, mengenal belajar di pondok pesantren Usul Khotimah ini. Nah sekalian, pada semester ganjil ini kita akan bersama-sama belajar tentang masyarakat. Lebih menarik lagi karena pokok kajian kita tentang manusia yang ditinjau dari aspek kemasyarakatan. Insyaallah kita akan belajar ke depan, 1 tahun ke depan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Langsung saja, anak-anakku sekalian, pada pokok bahasan kita kali ini adalah bab 1, judulnya perubahan sosial dan sebab-sebab, ya, serta apa dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat yang demokratis, ya. Standar kompetensi yang kalian harus miliki itu mampu menjelaskan sebab-sebab perubahan sosial dan dampaknya dalam memasuki kehidupan demokratis. Kemudian ini kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah menjelaskan perubahan sosial dan sebab-sebab terjadi perubahan sosial. Yang kedua, menjelaskan perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Yang keempat adalah menjelaskan perubahan sosial dan kemajuan masyarakat dan perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang demokratis. Nah, ini yang insya Allah kita akan bahas. Poin-poinnya adalah: pertama, bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Ketiga, dampak perubahan sosial. Ini peta konsepnya, ya, supaya memudahkan bagi kalian semuanya nanti untuk memahami sebagaimana proses perubahan sosial terjadi di tengah kehidupan masyarakat ini. Nah, silakan bisa kalian lihat. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Nah, coba kalian perhatikan, ya, dan amati. Di sini, ya, ada dulu ada surat, ya, untuk sebagai alat komunikasi, sarana untuk komunikasi. Nah, dengan kondisi sekarang kita lihat alat komunikasi semakin berkembang, ya, menunjukkan adanya perubahan. Nah, silakan bisa kalian amati. Coba kalian perhatikan kembali. Yang kedua, ini adalah salah satu contoh perubahan transportasi, ya. Nah, ini juga bisa kalian amati, perhatikan. Dulu ini adalah pasar tradisional, ya, yang sekarang juga masih tetap ada, ya, cuman sekarang mulai tergerus sedikit demi sedikit, ya, dengan adanya perubahan, ada supermarket, ya. Nah, anak-anakku sekalian, lalu apa hakikat perubahan sosial itu sendiri, ya? Setelah kalian melihat, ya, berbagai gambar tadi yang ditunjukkan, nah, ini salah satu tokoh Syekh Marjan mengatakan
Hakikat perubahan sosial adalah bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang didefinisikan kepada perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Jadi kata Syekh Sumarjan ini mengatakan bahwa perubahan itu ya cakupannya sangat luas, yang mencakup di dalam lembaga-lembaga masyarakat. Ketika ada perubahan, maka diantaranya akan mempengaruhi sistem sosialnya. Ya, di dalamnya ada nilai-nilai, perilaku, sikap, maka akan ada muncul perubahan. Kemudian menurut Josh Heiser menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antara individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Kalau kita hubungkan dengan gambar yang tadi, ya jelas akan mempengaruhi terhadap bagaimana tata cara hubungan antar individu, organisasi, kebudayaan, ya. Kalau dulu kita bisa bayangkan sebelum adanya teknologi semakin canggih sekarang, contohnya transportasi, ya, itu menggunakan kuda itu ya, atau binatang lain gitu. Ini berpengaruh terhadap sistem kerja, organisasi atau kultur juga, kebudayaan itu sendiri, dan juga ternyata mempengaruhi terhadap hubungan antar individu juga, ya. Mungkin kalau dulu gotong royong sangat kuat, nah sekarang sudah mulai ya meregang. Nah, selanjutnya, nah ini tokoh Muslim ya, beliau menyampaikan, ini seorang ya tokoh Muslim yaitu Ibnu Khaldun, bahwa perubahan sosial itu adalah dimulai dari masyarakat telah ditempa dengan kehidupan keras. Kita yang mengenal dengan masyarakat nomaden, ya. Kemudian masyarakat yang ditempa kemiskinan dan penuh perjuangan. Nah, dari sisi etis, proses urbanisasi adalah degradatif. Keinginan hidup dengan makmur, terbebas dari kesusahan hidup ditambah dengan asobiah, kesukuan. Di antara mereka membuat mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan perjuangan yang keras. Impian yang tercapai kemudian memunculkan sebuah peradaban baru. Kemunculan peradaban baru ini pula biasa diikuti dengan kemunduran suatu peradaban lain. Tahapan-tahapan tersebut kemudian terulang lagi, begitulah seterusnya. Nah, ini siklus ya, bahwa perubahan sosial itu terjadi diawali dari ketika ada ya masyarakat yang merasa hidupnya keras ya, atau dilanda kemiskinan, nah, sehingga menyebabkan terjadinya urbanisasi ya. Maka ketika terjadi urbanisasi, secara otomatis ada interaksi antar pendatang dengan antar yang mungkin ya, sehingga terjadilah perubahan-perubahan, baik itu munculkan perubahan yang positif ataupun yang negatif. Ini menurut perspektifnya Ibnu Khaldun. Kemudian kita ingin lebih jelas lagi bagaimana perubahan sosial itu terjadi menurut para teori ya. Yang pertama, ini ada teori siklus. Teori siklus itu adalah yang cenderung mengalami perubahannya yang punya kesamaan pada substansinya ya. Dia cenderung mengulang, walaupun mungkin perubahannya secara lahiriahnya itu berbeda, cuman substansinya sama. Ya, kalau kita lihat di sini fase masyarakat yang primitif ya, kemudian menuju masyarakat yang tradisional, kemudian masyarakat yang modern ya, tapi kemudian mengalami perubahan kembali, yaitu cenderung ke masa primitif lagi, fase primitif ya. Kalau kita ilustrasikan mungkin perkembangan dan pertumbuhan seorang manusia ya, dari yang bayi ke anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian tua, dan kalau kita lihat perilakunya ya, itu ada kecenderungan mengulang ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa teori siklus masyarakat itu mengalami adanya rotasi ya, perputaran seperti roda. Ketika sudah menuju pada suatu puncak, maka dia akan kembali kepada titik nol kembali ya, walaupun
bentuk secara lahiriahnya berbeda. Nah, kemudian yang kedua, teori perkembangan, bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masa tradisional ke masa modern yang kompleks. Artinya masa perubahan itu bisa diarahkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah teori gerakan sosial. Nah, teori gerakan sosial ini perubahan itu berawal dari ketidakpuasan yang menyebabkan terjadi keresahan, ya, dan kemudian selanjutnya ada gerakan-gerakan atau mobilisasi massa, sehingga dilakukanlah gerakan-gerakan sosial. Kemudian yang keempat ada teori modernisasi. Perubahan sosial itu, ya, teori ini fokus pada masyarakat pramodern, artinya masyarakat yang terbelakang, maka dia akan mengikuti, ya, titik tolak masyarakat negara yang maju. Ya, ini karena sudah di zaman globalisasi, ya, era digital, era informasi yang sangat cepat, maka negara-negara yang terbelakang itu cenderung mengikuti, ya, dari mengikuti negara-negara yang sudah maju. Nah, anak sekalian, coba kalian bisa perhatikan, saksikan tayang video ini, semoga dapat membantu pemahaman kalian.